Shalom, berjumpa lagi bersama kami dari Gereja PPL dalam Pastor Message. Hari ini ada suatu hari yang sangat berbahagia karena kita masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus baik dalam kehidupan kita sehari-hari ini hingga pada hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini mengajarkan jika kita memupuk iman kita secara kuat, kita bertahan dalam menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan beberapa terus talenta dan kekuatan yang kita miliki sehingga kita mampu bertahan di masa-masa hidup ini ketika kita masih dalam di dunia ini. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dunia tidak semakin membaik, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan tetap ada dalam kehidupan kita ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita yang saya ambil dari suatu media online, yaitu tentang Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang psikiater dan ahli neurolog dari negara Austria. Dialah salah satu korban Holocaust, yaitu di mana penyiksaan dari orang-orang Yahudi oleh tentara Nazi pada masa-masa Perang Dunia Kedua. Sewaktu ia ditawan, Viktor Frankl mengalami satu tekanan yang sangat hebat. Secara fisik maupun secara mental, secara psikologi. Dia menjadi seorang yang sangat-sangat tertekan pada saat itu. Dan ketika ia mengalami di camp yang sangat mematikan, yaitu di camp Nazi di Jerman, ia menderita siksaan, berbagai siksaan, dan tidak terbayangkan banyaknya intimidasi terhadap dia, penghinaan terhadap dia, tetapi dia tetap bertahan. Bahkan kedua orang tuanya, saudara-saudara laki-lakinya, bahkan istrinya meninggal di dalam camp tersebut. Frankl tidak pernah tahu kapan ia akan mengalami hal-hal yang namanya kematian. Frankl tidak tahu apakah ia akan selamat atau ia harus mengalami yang namanya penyiksaan terus-menerus dalam camp pada masa-masa itu. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, suatu hari dalam kesendirian, Frankl ada dalam suatu penjara di kamar tawanan. Ia dalam keadaan sendiri dalam satu tahanan yang sangat sempit bagi tubuh dia. Dia mendapat inspirasi, mendapat satu peneguhan dari Tuhan. Bagaimana dia mengalami yang namanya rahasia kekuatan Allah. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, rahasia kekuatan Allah ia dapatkan saat ia dalam keadaan tertekan, dalam mengalami yang namanya siksaan dalam penjara. Frankl dimasukkan dalam kamar gelap ketika akhirnya dia terbiasa dengan hal ini. Dia terbiasa dengan hal-hal yang menekan hidupnya. Dia terbiasa hidup di dalam penjara. Ia sudah berdamai bersama tekanan hidupnya, kesusahan hidupnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ia dalam keadaan di dalam penjara, dia mulai merenungkan firman Tuhan. Bagaimana dia merenungkan firman Tuhan? Dia tidak memiliki Alkitab, tetapi dia merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang dia ingatnya, yang dia bisa ingat-ingat, dan dia terus merenungkan firman tersebut di dalam kamp penjara. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ia melakukan berdoa, ia menyembah, memuji nama Tuhan Yesus, dan ia menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, hal yang sangat sulit ketika kita harus menanti-nantikan, harus berdoa, harus menyembah Tuhan, bahkan harus merenungkan firman Tuhan di dalam tekanan, bahkan di dalam penjara sekalipun yang sangat ia tidak mengerti apakah ia akan selamat atau tidak dalam penjara tersebut. Tetapi rahasia kekuatan Allah ada dalam hidup Frankl. Dia tetap melakukan hal itu.
dia tahu ketika dia melakukan hal tersebut, ia akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan ia tidak pernah merasa takut walaupun ada di dalam penjara yang menakutkan bagi setiap orang. Bahkan para penjaganya, para tentara-tentara yang menjaga penjara tersebut, yang menentukan hidup matinya para tahanan dalam camp tersebut, mulai melihat bahwa ada sesuatu yang lain dalam diri hidup Frankel. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Frankel semakin kuat, semakin hidupnya mengandalkan Tuhan, semakin yakin ketika dia menanti-nantikan Tuhan, ia akan terus mendapatkan kekuatan baru. Dan ia mulai bisa menguatkan tahanan lainnya. Ia bisa menolong tahanan lainnya untuk menemukan kekuatan di dalam diri mereka. Bahkan beberapa penjaga dari camp tersebut mulai berdatangan untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya dari Viktor Frankl, seorang tahanan di camp pada zaman Perang Dunia Kedua, camp terhadap Nazi. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya, Viktor Frankl yang lahir pada tahun 1905 dan dia dipanggil pulang pada tahun 1997. Dia mengalami umur yang sangat cukup dan sangat tua ketika dia meninggalkan dunia ini. Dan pada masa akhir-akhir hidupnya, dia adalah sebagai seorang penulis dengan filosofinya yang terkena, cara hidup bahagia melalui makna hidup. Sudah dikasih Tuhan Yesus, kita belajar dari Viktor Frankl bahwa ia menanti-nantikan Tuhan walaupun dia di dalam keadaan yang tertekan, di dalam masalah yang tidak tahu ujungnya, tapi dia melakukan bagiannya, yaitu bagian untuk merenungkan firman Tuhan, bagian untuk terus menyembah Tuhan, bagian terus untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan memberikan bagiannya kepada Frankl dengan kebebasan yang Frankl alami. Frankl terus berlatih secara iman. Frankl terus berlatih secara spirit, menghadapi masalah, dan ia berdamai dengan masalah. Karena dia tahu, titik akhirnya ada satu kesukacitaan, ada satu kebahagiaan ketika dia hidup menanti-nantikan Tuhan, dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi seorang yang terbebas dan menjadi seorang penulis yang terkenal. Bahkan dia memberikan inspirasi bagi setiap rekan-rekannya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, tekanan yang kita hadapi hari-hari ini, baik dalam masalah tekanan hidup, masalah sakit penyakit, masalah hubungan bersama keluarga, pasangan, ataupun anak-anak, itu belum seberapa bagi kehidupan Frankl yang dialami dalam camp penjara Nazi, Tuhan. Dan hari ini, saya mengajak bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika menanti-nantikan Tuhan berarti kita sedang berserah total kepada Tuhan, berserah secara utuh kepada Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan yang bertanggung jawab. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan itu akan kita dapatkan ketika kita berserah total kepada Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kehidupan kita yang terbaik, saya percaya kita sudah mendapatkan satu anugerah dan kebaikan kemurahan Tuhan, berkat yang luar biasa yang kita miliki. Saudara kita yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, layanilah orang-orang sakit. Yang kita pada hari mendapatkan tekanan-tekanan hidup, baik tekanan hidup dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, layanilah orang-orang yang merasakan tekanan hidup, sehingga kita mengimpartasikan kebaikan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Frankl. Dia di dalam tahanan, dia dalam tekanan hidup, dalam tahanan penjara camp Nazi, tapi dia melayani orang-orang. Dia menjadi berkat bagi setiap orang di tempat dia dipenjarakan. Bahkan bagi para penjaga-penjaga camp tersebut mulai mendengarkan nasihat-nasihat Frankl. Dari kasih Tuhan Yesus Kristus, masalah akan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita akan terus mengalami yang namanya goncangan hidup, karena kita masih tetap hidup tinggal di dalam dunia ini. Tapi kita percaya, kekuatan baru akan kita dapatkan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, kita tahu endingnya adalah sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya kita ditenangkan oleh
Tuhan ketika kita mendapatkan tekanan, badai apapun dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya Tuhan juga membiarkan badai mengamuk dalam hidup kita. Badai menerpa dalam hidup kita. Dan Tuhan pun akan menenangkan saudara dan saya dalam hati kita masing-masing. Jadi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kekuatan baru akan kita dapatkan ketika kita hidup dalam penantian menanti-nantikan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan mendapatkan janji yang amin. Tuhan akan berikan jawaban-jawaban yang luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.